Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Melati Membenggau dengan NIM 241091111200029, PSKPS Angkatan 2024, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dosen pengampu, Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan memberi superioris serta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Baik, sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang atau sistem skeletal, sendi, sistem artikular, dan otot, sistem muskular, yang bekerja sama untuk menopang tubuh, memungkinkan pergerakan, serta melindungi organ vital. Sistem skeletal terdiri dari tulang yang membentuk kerangka tubuh, terbagi menjadi skeleton aksial dan skeleton apendikular. Sistem artikular meliputi persendian yang menghubungkan tulang dan memungkinkan gerakan. Kemudian ada sistem muskular, terdiri dari otot saran lintang atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung yang berperan dalam pergerakan tubuh serta fungsi organ. Sistem skeletal di regiotorakis. Terdapat sternum yang merupakan tulang dada tempat perlekatan tulang rusuk. Kostai atau tulang rusuk terdiri dari costa verae, melekat langsung ke sternum, kemudian ada costa 8 sampai 12. Tidak langsung ke sternum. Kemudian terdapat costa fluctuantis, costa 11 dan 12 tidak melekat ke sternum. Kemudian terdapat vertebra thoracic dan clavikula dan scapula. Kemudian ini merupakan tulang sternum yang terdiri dari fascia artikular untuk clavikula, incisura, angulus sternalis atau sendi manubrio sternalis. Kemudian yang ini demifascius articularis untuk costa 2. Bagian yang ini merupakan fascia articularis untuk costa 3 sampai costa 6. Di sini ligri transversus. Kemudian ini merupakan fascia articularis untuk costa 7 yang disebut dengan processus xiphoideus. Kemudian sistem skeletal di membrium superior. Sistem skeletal pada membrum superior terdiri dari beberapa bagian utama yang mendukung pergerakan dan fungsi tangan. Bagian pertama adalah cingulum pectoral. Bagian sini yang terdiri dari clavikula dan scapula, tulang belikat. Ini berfungsi untuk menghubungkan lengan dengan bagian tubuh serta memberikan kestabilan dalam pergerakan bahu. Kemudian terdapat brachium atau lengan atas dan terdapat tulang panjang yang disebut dengan humerus. Ini menghubungkan antara bahu dengan siku.
dan berperan dalam mengangkat atau menekuk lengan. Kemudian terdapat antebrachium atau lengan bawah. Yang ini. Kemudian di antebrachium ini terdiri dari dua tulang, yaitu radius dan ulna. Kemudian terdapat manus atau tangan yang tersusun atas 3 kelompok utama, yaitu karpus, bagian yang ini, kemudian ada metakarpus dan palang. Selanjutnya ada otot-otot di regiotorakis. Otot utama di daerah dada adalah otot pectoralis major yang memiliki 3 bagian otot. Ini merupakan otot yang berperan untuk pergerakan lengan, terutama abduksi dan rotasi internal. Di sini terdapat pectoralis minor yang berfungsi dalam pergerakan skapula. Selanjutnya ada otot deltoideus, merupakan otot terbesar di bahu yang bertanggung jawab atas abduksi lengan. Kemudian terdapat coracobrachialis yang berperan dalam fleksor lengan dan bicep brachii yang berfungsi untuk pergerakan siku. Yang lainnya terdapat musculus subclavius terletak di bawah klavikula dan membantu menstabilkan bahu. Selanjutnya ada musculus serratus anterior, musculus pectoralis major, kemudian musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus sternalis, ada plexus brachial, kemudian ada musculus serratus anterior. Kemudian ada otot-otot di regio membri superior. Nah, di sini terdapat otot deltoideus. Gambar yang ini merupakan otot-otot lengan atas yang tampak dari bagian lateral belakang. Di sini ada otot bicep brachii, ada otot klavikula, ada juga otot pectoralis major. Nah, di sebelah ini merupakan otot-otot lengan atas yang tampak di bagian depan. Klavikulanya, nah, ada musculus brachial, otot brachial, ada fasciculum brachii, ada otot tricep brachii, ada di sini bagian nampak depan otot pectoralis major, otot tendon. Kemudian ada otot pectoralis minor, otot pectoralis major. Oke. Selanjutnya ada vaskularisasi dan inervasi. Vaskularisasi mengacu pada suplai darah ke otot, tulang, dan jaringan muskuler lainnya melalui pembuluh darah. Misalnya arteri, vena, dan kapiler.
Selanjutnya ada inervasi, merupakan perserapan otot dan struktur muskuloskeletal yang bertanggung jawab untuk fungsi sensorik dan motorik. Kemudian, vaskularisasi di regiotorakis melibatkan beberapa pembuluh darah utama yang memastikan suplai darah yang cukup ke dinding dada dan struktur di sekitarnya. Aorta thoracica sebagai pembuluh utama di rongga dada memberikan cabang yang disebut arteri intercostalis suprema. Uh, Maaf, salah. Aorta thoracica sebagai pembuluh utama di rongga dada memberikan cabang yang disebut dengan arteri intercostalis posterior. Kemudian arteri ini berperan dalam memberikan oksigen dan nutrisi ke otot-otot interkostal, kulit, serta jaringan lainnya di sekitar liga. Di bagian anterior terdapat arteri thoracica interna. Arteri ini berasal dari arteri subclavia, kemudian dikenal juga sebagai arteri mamaria interna. Kemudian arteri thoracica interna ini sangat penting karena memberikan suplai darah ke dinding depan toraks. Selanjutnya dari arteri thoracica interna terdapat dua cabang utama, yaitu arteri musculophrenica yang ini kemudian yang bergerak ke arah lateral dan berjalan di bawah ascus costalis. Arteri ini berperan dalam memberikan suplai darah ke diafragma serta otot-otot interkostal bagian bawah. Kemudian ada arteri epistratica superior. Yang ini yang bergerak ke bawah menuju dinding abdomen bagian atas dan nantinya akan beranastomosis dengan arteri episkatria inferior. Selanjutnya arteri musculoprophrenica ini berjalan di bawah arcus costalis dan membantu vaskularisasi diafragma. Kemudian arteri epigastrica superior yang melanjutkan suplai darah ke dinding abdomen bagian atas. Arteri intercostalis anterior dan posterior arteri intercostalis posterior dan anterior berhubungan untuk memastikan aliran darah yang cukup ke setiap segmen otot interkostal. Selanjutnya, pada regiotorakis vaskularisasi terdiri dari sistem arteri dan vena yang bekerja sama dalam suplai serta drainase darah. Dalam sistem vena torakis, vena torakis mengalirkan darah kembali ke jantung melalui beberapa jalur penting. Kemudian vena zygos berperan sebagai jalur utama yang mengalirkan darah dari dinding toraks ke dari dinding toraks ke vena cava superior. Kemudian terdapat juga vena hemiazygos dan hemiazygos aksesoria yang membantu drainase darah dari sisi kiri toraks sebelum bermuara ke vena zygos. Vena intercostalis posterior dan anterior juga berperan dalam menghubungkan sistem zygos dengan vena thoracica interna yang kemudian bermuara ke vena brachiopelagika.
Anastomosis antara vena-vena ini memungkinkan aliran darah yang efisien antara toraks dan abdomen. Vaskularisasi vena dan arteri pada membrum superior atau ekstremitas atas. Aliran darah ke ekstremitas atas diawali dari arteria subclavia yang merupakan cabang utama dari sistem arteri. Arteri ini berasal dari truncus brachiocephalicus di sisi kanan, sedangkan di sisi kiri arteri subclavia langsung yang bercabang dari arcus aorta. Setelah melewati darah klavikula dan masuk ke dalam regio aksila, arteria subclavia berganti nama menjadi arteri axillaris. Arteri axillaris ini berjalan melalui ketiak dan memberi suplai darah ke otot-otot di sekitar bahu dan lengan atas. Setelah melewati batas bawah musculus pectoralis major, arteri axillaris berlanjut menjadi arteri brachialis, yang merupakan arteri utama bagi lengan atas. Kemudian, saat mencapai regio subiti atau daerah siku, arteri brachialis akan bercabang menjadi dua bagian utama, yaitu arteri radialis dan arteri pulmonaris. Arteri radialis berjalan di sisi lateral lengan bawah, melewati regio pergelangan tangan, dan berperan penting dalam pembentukan lengkungan arteri palmaris profundus di tangan. Arteri ini juga dikenal sebagai lokasi umum untuk pemeriksaan denyut nadi radial. Dan di sisi lain, arteri ulnaris berjalan di bagian medial lengan bawah dan berkontribusi dalam pembentukan lengkungan arteri palmaris seperti dalam pembentukan lengkungan arteri palmaris superficialis yang memiliki cabang lebih kecil untuk menyuplai darah ke jari-jari tangan. Kedua arteri ini saling beranastomosis di daerah tangan dan membentuk dua lengkungan utama, yaitu arcus palmaris superficialis dan arcus palmaris profundus, yang kemudian bercabang menjadi arteri digital untuk menyuplai darah ke setiap jari. Ekstremitas atas dalam sistem vena yang berfungsi mengembalikan darah ke jantung. Sistem vena dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu vena profunda atau vena dalam dan vena superficial, vena permukaan. Vena profunda mengikuti jalur yang sama dengan arteri dan terdiri dari vena radialis, vena ulnaris, dan vena brachialis. Vena-vena ini kemudian bergabung membentuk vena axillaris yang selanjutnya bermuara ke vena subclavia sebelum kembali ke jantung melalui vena cava superior. Selanjutnya ada inervasi. Ini merupakan contoh inervasi segmental kulit atau dermatom dan nervosus cutanei pada punggung yang dapat dilihat dari bagian dorsal. Inervasi segmental kulit atau dermatom dan nervus cutanei pada punggung merupakan bagian penting dari sistem saraf perifer yang berperan dalam menghantarkan sensasi dari kulit ke sistem saraf pusat. Dermatom adalah wilayah kulit yang diinervasi oleh satu pasang saraf spinal tertentu membentuk pola segmental dari cervical hingga sakral. Pada punggung, inervasi ini dimulai dari saraf cervical yang memberikan sensasi pada area bahu dan bagian atas punggung, diikuti oleh saraf torakal yang menginervasi punggung tengah, serta saraf lumbal dan sakral yang bertanggung jawab atas sensasi di punggung bawah hingga area gluteal. Selain pola segmental dermatom, inervasi kulit punggung juga diperkuat oleh nervus cutanei, yang merupakan cabang sensorik dari saraf spinal maupun plexus saraf.
Pemahaman tentang pola inervasi ini memiliki signifikansi klinis yang penting, terutama dalam diagnosis nyeri neuropatik akibat herniasi diskus, cedera medula spinalis, atau neuropati perifer. Selain itu, pola dermatom juga menjadi acuan dalam prosedur anestesi regional. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.